kemarin gua ngebahas tentang generasi Gen Z, Apa tuh generasi apa tuh? generasi Z Oh. Terus? yang nggak terus-terus. Ini ngomong generasi Gen Z itu Siapa tuh? generasi umuran di bawah 30 lah, 30 sampai 20 mungkin receh gitu. Oh ya, 20 sampai 30 lah ya. Usia-usia sedang beranjak dewasa gitu. Di bawahnya milenial. Nah, ini kecenderungannya mereka kecenderungan mereka itu mentalnya lebih banyak apa Om ya? Lebih banyak down atau apa ya? Iya, betul. Baper, Labil lah, labil ya. labil, baper Nah, gitu kan. labil, Sekarang ya. mungkin dari sisi seorang owner, sisi seorang pengusaha pasti punya karyawan yang usianya Gen Z. Oke. Nah, apa nih problematikanya kalau punya tim yang masih usia-usia itu? Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu Om ya, berarti ya untuk temanya. Betul. Problematikanya loh. Apa yang kira-kira Om sering hadapi? Ya kok problematika anak-anak umur, ya bukan anak-anak ya, di usia segitu muda sangat banyak. Contohnya mungkin dari waktu ya, waktu disiplin gitu ya. Mereka mungkin belum bisa untuk disiplin. Bisa ya, cuman agak susah gitu. Karena mungkin tidur larut malam, Malamnya begadang, game, gitu kan. segala macam. Iya, main game, gitu kan. Iya. Tuh. Menyikapi itu ya sebagai owner sering menasehatin itu aja. Nasihatin pakai cara apa? Banyak cara sih ya sebenarnya. Banyak cara ya. Contohnya apa coba owner? Gini. Lempar ke gua. Penasihatin tuh kan gini Om, misalnya kayak ada yang kita nganggap dia sebagai teman yang seumuran dengan cara begitu. Jadi kita dengerin dia keluh kesah dia nih apa sih, lu sebenarnya punya masalah apa sih gitu kan. Pendengar setia dong. Nah setia. Oh. Atau mungkin kita sebagai kakaknya yang di usia di atasnya dia, misalnya ya lo nggak boleh gitu dong mestinya. Lo setidaknya walaupun lo tidur malam terserah, tapi paginya lo harus bangun. Lo punya kewajiban ini misalnya gitu. Profesional lah ya. Profesional gitu Ya. kan, karena lo sudah dibayar, sudah bekerja, sudah harus menjalankan kewajiban gitu kan. Mungkin seperti itu kali ya. Ya. Udah kurang lebih gitu men. Kalau untuk apa ya, sikapin teman-teman yang masih usia Gen Z lah. Umur segitu Iya. ya. Emosinya masih tinggi kan. Emosi masih tinggi. Gitu. Di samping emosi tinggi juga rasa tanggung jawab mungkin belum sepenuhnya. ya. Belum sepenuhnya. Pressure mereka juga belum sebesar. Iyalah. pahit kehidupan belum. Lebih banyak manisnya gitu. Iya. Seperti janji-janji orang-orang parlemen lah. Sekarang plus minusnya kita apa ya, satu tim dengan teman-teman yang usia Gen Z, sementara kita sendiri udah nggak dalam usia itu kan. Betul. Sekali-kali nggak masalah untuk mengetahui situasinya dia seperti apa. Ya. Ikutin aja dulu, gitu kan. Baru kita tahu. Ya nggak? Ini apa sih? sponsor acara ini ya. Oh ya. Mental untuk bagaimana mereka strong untuk tanggung jawabnya mereka. Mindset lah ya. Mindset, nah itu yang rusak. Mental disorder. Mentalika. Gitu, men. Mentalika. Itu mental ya. Mental. Disorder. Iya, mindset mereka rasa tanggung jawab gitu kan. Iya. Belum apa namanya? Belum full lah ya. Belum full. Iya. Karena jujur aja kita nggak bisa pungkiri pasti kita akan berada dalam satu komunitas yang mereka besar, dalam satu tim Satu dengan tim. mereka. Pasti Nggak bisa ada. dipungkiri kan. Pasti kita akan menemukan Iya, karena anak-anak ya mungkin kebutuhan kita juga kan. Ya. Kebutuhan kita butuh tim yang dengan usia muda. Kenapa? Mungkin semangatnya masih tinggi. Kemudian apa ya, secara fisik mereka juga masih Fit dapat lah ya. diandalkan, fit gitu kan. Iya. Nah, itu sih sebenarnya lebih ke situ juga. Tapi ya mungkin ada kekurangan mereka yang kita lengkapin gitu. Betul. Mungkin lebih ke situ sih. Nggak bisa kita skip gitu aja. nggak bisa. Karena dalam satu organisasi apapun itu kan namanya kaderisasi ya dari bawah tetap ya. Iya, Nggak langsung dari atas, dari Betul, bawah. betul. Tapi kan kadang Pak, saat kita bicara dari bawah buat ngebina orang itu kan nggak semudah membalikan telapak kanan kan. Iya, betul. Kadang loh ya,
kadang. Tapi dalam dunia bisnis ya, Ya. Ya. gitu. Resiko pasti ada aja ya. Hmm. Benar. Resiko pasti ada. Masih ada ya? Ada aja. Entah dari musim sangat pengaruh lah ya. Iya, iya. Tergantung produk sih sebenarnya ya. Nah, Apa yang kita mau juga betul, jual gitu kan. Betul. Nah, ya mungkin nggak cuma tadi kan kita bahas SDM. SDM. Ini selain SDM mungkin apalagi sih Om yang menjadi kendala, menjadi satu nggak kendala ya sebenarnya hambatan yang membuat harusnya kita berlari cepat tapi jadinya wah ini gue jadi nggak bisa cepat nih kenapa gitu. Apakah memang tren? Apakah memang Marketnya. ya marketnya juga? Apakah memang kitanya sendiri yang ikutin? Jadi kalau sekolah aja gitu tiba-tiba orang udah di sana, kita masih dalam kumparannya itu aja dengan lini bisnis yang sama gitu kan? Apakah memang itu? Itulah kadang saya sendiri kadang sulit untuk membedakan antara sulit memilih ya antara bisnis tren sama kebutuhan. Ya. Cuman kalau kita nggak ngikutin tren, ya kita akan ketinggalan. Kalau tren pasti ada masanya kan, jedanya gitu. Iya. Ya, Dan itu terus ya? iya. Nggak meleng sedikit udah ganti lagi gitu. Betul. Meleng sedikit udah ada lagi yang baru Iya. gitu kan. Regenerasi pasti ada aja. Nah sebenarnya kembali kenapa kita melibatkan Gen Z ini diantaranya mereka ini peka terhadap tren-tren yang sedang ada. Ya. Mereka tuh peka banget. Jadi kita kadang-kadang memaksakan diri untuk mencari tren baru. Betul. Itu masih nggak setajam mereka yang secara ini aja mereka cuma hari-hari mereka tapi mereka lebih tajam. Percaya nggak percaya itu kita bisa buktiin. Karena apa? Mereka lingkungannya kan. Masanya ya. Iya, pasti dapat terus yang baru. Masa, ya. Kita maksain aja nyari-nyari tren yang baru belum itu dapat. Tapi mereka nggak nyari aja mereka udah. Oh iya ini trennya begini. Trennya begini. Sebagai gini Om, bisnis itu bukan tren di kacamata gua Pak. Ya. Ya, tren itu sebenarnya di dalam konsep bisnisnya. Ya. Jadi tren itu sebenarnya bagian dari strategi. Peluang ya. Iya. Peluang. Iya, iya, iya. Ya, semua bisnis itu bagus. Iya, betul. Semua bisnis itu pasti long lasting. Cuman bagaimana kita orang memanage hal itu secara kontinu. Nah, kan Bisa bisa dipakai di setiap zaman ya, gitu ya. betul. Iya, iya. Karena bisa lewat tren, Betul. bisa lewat apa namanya. Itu bagi gua strategi aja sih. Strategi. Salah satu di dalam strategi. Jadi semua bisnis itu sebenarnya bagus. Nggak ada bisnis yang tidak bagus itu tidak ada. Cuman kita mengemas, memanage. Ya sebenarnya nggak masalah ya kita boleh dikatakan bisnis musiman ya. Karena kan ya yang disampaikan saudara kita ini tadi kan strategi atau peluang ya. Ya, lebih ke strategi. Semua bisnis itu bagus Pak. Nggak ada bisnis yang nggak bagus tuh nggak ada. Cuman bagaimana kita mengemas, memanage-nya biar bisa long lasting. Nah kadang kan orang nggak ngulik di situ, nggak mempelajari hal itu. Gen Z itu betul Om, setuju. Wawasan dia tentang tren, Tajam lebih tajam. trendy ya. Trendy. Anak trendy. Anak trendy gitu. Anak dagadu. Ada daga dulu. Cek mas 9. Dia intinya gini loh, dia tuh lebih tajam mereka itu lebih tajam melihat tren jam era sekarang dibandingin kita. Ya karena masanya mereka gitu kan. Masa Kayak kita, dagadu tadi. ya, masa kita udah berlalu. Iya. Kan ada 3 masa kan. Masa lalu. Masa lalu, Masa masa kini. sekarang, Masa Allah. masa depan. Oke, jadi makanya sebenarnya plus minus kalau boleh dibilang ya itulah itu kuncinya kita untuk membina satu hubungan dengan teman-teman yang usianya memang jauh di bawah atau mungkin Gen Z tadi. Tapi plusnya adalah kita jadi dapat masukan nih. Apa sih tren yang sekarang lagi ngapain sih? Itulah sebagai pelaku bisnis atau sebagai pelaku usaha. Jadi kita nggak mesti Monoton ya. Iya, mereka inilah yang memberi warna. Betul. Oh ternyata lagi begini sekarang nih, lagi musik. Iya. Tapi kadang ada yang salah mengartikan kayak gitu di sosial media ya. Kadang suruh ngirim fotonya gitu. Malah foto yang jualnya yang dikirim. Handphone. Foto orang yang mukanya. Coba kirim fotonya dong. Iya, anak selfie dia yang kirim. Ini yang nggak ada di orang lain. Cuma ada di sini. Terus yang KTP kan pernah tahu nggak? Yang apa tuh? Ada cewek cantik nih gitu kan. Betul. Lagi fotokopi. Nanya sama tukang fotokopinya. Aslinya mana? Nggak enak Mbak, saya ditanya-tanya gitu. Bukan misalnya KTP saya aslinya mana? Itu kembali.
generasi kita ini dibanding generasi lebih fight lah. Ya. Bahkan tawaran-tawaran jadi kupro ya, kalaupun memang harus Jalan. kita jalan-jalan gitu, jalan. Betul. Betul. Om sudah punya red bar, ya kan. Teguh udah punya kuliner, ya kan. Ya itu kan hasil dari kan. Ya, Hasil ya. dari kita tidak mengeluh. Betul. Apapun, ya kan. Biar kata kita di Jatuh bangun tuh kita udah biasa ya. Yang nggak biasa tuh kita jatuh nggak bangun-bangun. Ya. Nek, kalau jatuh bangun mungkin jatuhnya kan jatuhnya mas. Iya. Iya. Jatuhnya 9 kali, baru bangunnya sekali. Tapi kita Iya. berusaha untuk bangunnya Bangun, sekali bangun. itu. Betul. Itu yang bikin kita jadi terus bertahan sampai sekarang. Betul. Tuhan itu akan ajar kita sampai serendah-rendahnya, sampai kita benar-benar menginjak. Setelah dari situ kita akan dilontarkan Dipentalin. ke atas. Nah pertanyaannya saat kita Rendah ya. direndahin seperti itu, nah, itu yang terkadang Kuat apa enggak? kuat apa enggak? Jadi trigger ya. Iya betul Pak. Itu yang kadang tuh hilang ya di jiwa sekarang ya. Nah, Pewaris lah, makanya pewaris ya. yang jualan itu, yang jualan supaya banyak yang beli itu apa namanya? Oh, itu no, Pewaris. Penglaris. Pewaris itu gimana? Pewaris tahta gitu. Ya, pewaris tahta. Maksudnya gimana? Kebanyakan mereka Nah kalau kita mau bicara strategi bisnis, marketing, sales, dan produksi ini harus balance. Nah rata-rata biasanya marketing oke, sales no closing. Nah ini nih, kadang ini kan yang menghambat. Produksi berarti nol dong? No, udah Iya, pasti. iya. Sales ini sebenarnya mudah Pak, sales tuh. Tapi orang-orang yang berada di dunia sales itu mereka nggak menyadari. Itu yang buat sulit. apakah salah penempatan orangnya atau gimana? Yang bukan berkorban. Kalau menurut gua menganggap remeh sih. Nggak pernah. Menganggap remeh. Rata-rata orang anggap remeh sales tuh, ah, lu cuma jualan doang. Padahal enggak hanya di situ. Ujung tombak. Ujung tombak sales tuh orang gila itu. Makanya paling sulit bagi saya itu. Iya. Ya, ini ya makanya kalau mungkin sebagai pelaku bisnis di awal itu tiga-tiganya ini harus terjun semua mungkin untuk mengimbangi di saat yang satu divisi ini agak kendor ya kita ada di situ. Iya, Produksi. betul. Salesnya kendor ya kita jadi salesnya juga. Iya, betul. Jadi memang harus membuat itu menjadi balance. Iya. Walaupun memang ada orang-orang misalnya yang kita taruh di paket, Iya. tapi kita ini berusaha untuk membuat tiga ini menjadi punya kekuatan yang sama. Gitu. Karena inilah menunjang sebuah bisnis itu berjalan secara baik. Betul. Betul kan? Kira-kira gitu. Betul, setuju. Itu.